kepada kebaikan yang lain yang Tuhan sediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya berdoa pada pagi hari ini setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Boleh kasih tahu sebelahnya dulu, katakan saya percaya engkau mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah baik ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir tadi WL-nya sudah ambil waktunya itu 40 berapa nih? 50 menit. 50 menit ya. Tadi kan dari jam setengah 11 lewat 5. Ini udah setengah 12 kurang 5. Berarti 50 menit ya. Oke, berarti harus dicepatkan ini firman Tuhan ini ya kan. Supaya nggak terlalu banyak waktunya yang habis gitu. Nah, baik ibu bapak saudaraku, saya akan ajak kita saat ini untuk belajar firman Tuhan dari temanya itu adalah I love my church, atau aku mengasihi gereja saya. Nah saudara, kenapa ini mungkin penting hari-hari ini? Karena kita ada di satu masa di mana teknologi itu begitu high teknologi, canggihnya luar biasa, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang sudah dipengaruhi. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang sudah tidak lagi peduli dengan gereja. Tidak sedikit lagi ada orang-orang percaya yang sudah tidak lagi semangat datang beribadah. Nah saya berdoa saudara yang hadir pada saat ini adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan akan lebih lagi semangat beribadah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, kita baca firman Tuhan dulu dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua yuk, dari ayatnya 42 sampai ayatnya yang ke-47 ibu bapak. Kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayatnya ke-42 sampai 47. Atau dari 41 ya. Nah ini adalah cara hidup gereja yang pertama atau gereja yang mula-mula. Nah saudara, kita akan melihat bagaimana gereja mula-mula itu ketika Roh Kudus hadir dan tinggal di dalam gerejanya. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus yang menuntun, yang membimbing, yang membawa daripada gerejanya seturut daripada kehendak Tuhan. Nah, kalau sudah dapat firman Tuhan ini, saya ajak kita baca sama-sama dari ayat yang ke-41. Saudara bisa buka di Alkitab saudara? Baik. Ya bisa tampil ya. Nah, ayat 41 berkata demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dan masing-masing di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat terakhir 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin. Nah, saudara, ini adalah keadaan daripada gereja mula-mula. Nah, apa yang terjadi saudara ketika Roh Kudus memimpin atau tinggal di antara mereka atau di dalam hidup mereka, lalu saudara menjadi gereja Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah, saudara boleh saudara simak di layar, dikatakan begini, gereja mula-mula menunjukkan model komunitas yang sehat, hidup dan berdampak.
Hal ini menunjukkan kecintaan seseorang pada komunitas, kesetiaan atau kecintaan seseorang pada komunitas di mana dia tertanam. Karakteristik jemaat yang mencintai gerejanya. Nah, saudara, kita akan belajar beberapa hal atau 4 kebenaran bagaimana orang percaya ketika hidup mereka tertanam di dalam satu gereja, lalu mereka bertumbuh di sana, lalu mereka bahkan berdampak di gereja tersebut. Katakan, kita pasti berdampak. Haleluya. Nah, yang pertama Ibu Bapak Saudara, yang pertama adalah dedikasi pada firman dan pengajaran Rasul. Nah, yang pertama adalah dedikasi pada firman dan pengajaran Rasul. Ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jemaat bertekun dalam pengajaran sebagai pondasi iman mereka. Firman Tuhan menjadi pusat kehidupan, bukan sekedar pelengkap. Pertumbuhan gereja dimulai dari kedalaman firman. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu berapa sering kita membaca firman Tuhan, berapa sering kita merenungkan firman Tuhan. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi dengan gereja mula-mula, nah mereka menjadikan firman itu menjadi sebuah kebutuhan pokok, sebuah kebutuhan yang esensi dalam hidup mereka. Katakan amin. Firman Tuhan bukan hanya sekedar yang mereka dengar sambil lalu, apalagi malah asal dengar. Kalau sudah mereka mendengar firman Tuhan, lalu mereka membawa hati mereka sungguh-sungguh, Ibu Bapak. Lalu mereka membawa hasrat keinginan mereka, respon mereka dengan sungguh-sungguh kepada firman Tuhan itu. Dan itu membuat mereka pondasi daripada kekristenan atau kerohanian mereka itu menjadi kokoh. Pondasi dari kehidupan mereka itu menjadi kokoh. Sehingga apa yang terjadi saudara? Dampaknya adalah ketika ada tantangan yang berat, ketika ada goncangan yang terjadi, ketika ada masalah yang datang silih berganti, lalu mereka tetap setia, mereka tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang mau katakan amin. Jadi makanya Ibu Bapak Saudara, ayo luangkan waktu kita. Saudara, kalau ada waktu di rumah, kasih waktu yang terbaik, mungkin 5-10 menit, Ibu Bapak. Saudara boleh renungkan firman Tuhan. Sekarang bisa saudara baca secara Alkitab manual, tapi juga bisa di Alkitab digital saudara, di gadget handphone saudara. Atau saudara bisa dengarkan sendiri melalui pesan-pesan di YouTube, ya kan? Jadi saudara hanya perlu kasih waktu sebentar, lalu saudara dengar sungguh-sungguh, maka firman Tuhan itu akan membuat sesuatu dalam diri kita. Dan itu akan menumbuhkan iman, rasa percaya, rasa cinta lebih lagi kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Jadi gereja mula-mula saudara, mereka bertumbuh karena firman itu. Rasul-rasul itu mengajar, memberitakan firman, lalu mereka dengan antusias, mereka dengan semangat. Makanya kalau ada ibadah rumah tangga, FA, family altar, ibadah youth, saudara, di sana tempat di mana kita bertumbuh bersama. Setuju katakan amin. Di sana tempat di mana kita bisa menggali lebih lagi firman Tuhan. Maka saudara bisa bertanya apa yang saudara gak mengerti, lalu saudara tanyakan di sana. Sehingga kita menjadi mengerti, menjadi paham daripada firman Tuhan tersebut. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ayo kasih hati kita kepada firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, saudara, kalau selama ini baca firman Tuhan bolong-bolong atau cenderung jarang baca firman Tuhan, enggak heran saudara ketika kita ada masalah, lalu pergumulan itu seolah-olah mengambil alih kendali hidup kita. Harusnya kan kalau ada masalah, bukan masalahnya yang mengendalikan hidup kita, tetapi firman Tuhan yang sudah tinggal dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, ayo kasih waktu dan kasih hati kita kepada firman Tuhan.
Baik ketika kita saudara seperti hari ini ibadah di gereja. Saudara, kita harus kasih hati menyimaknya, mendengarkan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu tidak berlalu. Tetapi firman Tuhan itu menjadi rema, bahkan menjadi tinggal tetap di dalam setiap hati kita. Dan bertumbuh dan akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Yang mau katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat boleh sekali lagi dengan iman melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Nah, yang pertama, saudara, bagaimana gereja mula-mula mereka mencintai Tuhan dan mencintai gerejanya, mereka mendedikasikan hidup mereka kepada firman Tuhan. Nah, yang kedua, ibu bapak saudara, yang kedua adalah komunitas yang sehat, betul ya? Komunitas yang hidup. Nah, ini yang terjadi pada gereja mula-mula ibu bapak, dan semua orang, ayat 445, yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka hidup dalam persekutuan yang nyata, saling berbagi dan peduli. Kasih tidak hanya diucapkan tetapi diwujudkan dalam tindakan. Gereja bukan hanya tempat ibadah tetapi juga merupakan keluarga rohani. Mari sama-sama katakan dengan saya, gereja adalah keluarga rohani saya. Nah, jadi saudara, yang kedua yang terjadi dalam gereja mula-mula, mereka menjadikan gereja atau komunitas itu menjadi komunitas yang hidup, yang sehat. Di mana satu dengan yang lain itu menganggap bahwa mereka itu satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Mereka tidak bersaing satu dengan yang lain. Mereka tidak saling menggerutu atau saling menjelekkan. Kalaupun ada kekurangan di antara saudara, mereka menganggap itu hal yang biasa. Kenapa? Mereka selalu menerima kekurangannya karena menganggap bahwa mereka itu adalah keluarganya. Katakan orang di gereja, saya adalah keluarga saya. Amin. Saudara, kalau kita ngerti ini, tahu ini, maka kita tidak akan dengan mudah bisa membenci saudara kita yang seiman. Amin. Kita tidak dengan mudah lalu tidak suka dengan dia. Kita tidak dengan mudah mulai menjelek-jelekkan dia kalau hanya mungkin ada sesuatu yang kita rasa tidak pas di hati kita. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa dia bukan orang lain, tapi dia adalah saudara rohani kita. Amin, ibu bapak. Gereja mula-mula bukan hanya mereka menganggap saudara, tapi mereka menunjukkan dengan saling bertolong-tolongan. Mereka saling membantu satu dengan yang lain. Mereka melihat saudaranya mengalami musibah, masalah, lalu mereka menjadi sangat terbeban dan empati yang sungguh. Mereka merasakan juga ketika saudaranya susah, dia ikut merasakan kesusahan itu. Ketika saudaranya sedih, dia juga ikut merasakan kesedihan itu. Ketika saudaranya merasa kehilangan, dia juga merasakan kehilangan itu. Itu baru saudara rohani di dalam Tuhan.
Yang mau katakan amin. Jangan ketika kita lihat saudara kita satu gereja ada masalah lalu kita bilang, Tuhan nih, rasakan. Udah kau terima, makanya kau jangan begitu. Wah, mulai menghakimi kita kan. Mulai kita menghakimi. Padahal penghakiman itu bukan hak kita. Penghakiman itu hak siapa? Hak Tuhan, tapi itu pun bukan sekarang. Sekarang kita hidup dengan kasih karunia-Nya yang berlimpah. Amin. Penghakiman itu nanti di akhir zaman baru dia datang sebagai hakim. Kalau sekarang dia datang sebagai Allah, sebagai juru selamat, sebagai penebus, sebagai Tuhan yang mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Amin. Kalau Tuhan saja begitu mengasihi kita, kenapa kita tidak juga mengasihi daripada saudara-saudara kita seiman? Yang mau katakan amin. Nah makanya saudara, mereka saling bertumbuh, mereka berdoa bersama, bersekutu bersama. Kalau mereka beribadah di rumah-rumah, mereka mengalami satu sukacita Tuhan. Hadirat Tuhan itu begitu nyata. Kenapa? Mazmur 133 berkata, di mana ada kesatuan hati, kebersamaan, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Enggak heran mereka begitu mengalami mujizat demi mujizat saudara. Kenapa? Karena hati mereka yang selalu hanya satu tujuan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Yang mau katakan amin. Yang mau boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Nah, saudara, apa yang membuat gereja mula-mula itu mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah? Karena mereka hidup dalam keluarga Allah. Amin. Mereka tidak lalu mulai membeda-bedakan satu dengan yang lain. Mereka tidak lagi saling menunjuk-nunjuk kalau saudaranya ada kekurangan. Yang benar itu adalah kalau kita temukan saudara kita punya kelemahan, lalu kelebihan kita menutupi kekurangannya. Yang mau katakan amin. Kalau kita melihat saudara kita, keluarga kita mengalami sesuatu yang tidak baik, lalu kita menutupi yang tidak baik itu. Menunjukkan, kenapa? Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Ayo, kalau kita selama ini masih suka menjelek-jelekkan saudara kita, kita harus bertobat. Yang mau katakan amin. Boleh gak kasih salam dulu sebelahnya? Mulai sekarang kita bertobat yuk. Amin. Memang kadang-kadang kalau udah cerita enak kali ngomongin saudara kita ya kan. Tahu nggak kau si itu? Begini loh dia sekarang. Tahu nggak kau tante Namberu? Lai. Eda. Si itu rupanya udah begini dia sekarang. Padahal kemarin dia melayani. Harusnya apa ya? Kalau kita lihat saudara kita sedang dia mungkin ada masalah, kita mulai doakan dia. Amin. Kalau kita ada waktu kunjungi dia, nasihati dia, tuntun dia, bimbing dia, pegang tangannya. Ayo kita doakan yuk masalahmu yuk. Nah kalau begitu saudara ada di gereja kita, saya percaya enggak perlu kita ajak-ajak orang, mereka pasti datang sendiri. Bangku-bangku ini akan menjadi penuh dengan jiwa-jiwa yang rindu akan Tuhan. Yang mau katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah saudara, Tuhan tidak kurang untuk kuasa untuk memakai kita. Tuhan tidak kurang kuasa untuk memperlengkapi kita menjadi saksinya. Tuhan tidak kurang kemampuan untuk membuat saudara bisa bersinar seperti gereja mula-mula. Masalahnya adalah kitanya nggak pernah mau dipakai oleh Tuhan. Iya kan? Ada orang yang nggak gereja aja kita nggak mau ngajak dia ke gereja.
Ada kita lihat orang gak pernah ke gereja, kita gak mau bersaksi kepada dia tentang Tuhan. Kita terlalu cuek, terlalu nyaman dengan hidup kita sendiri. Lalu kita lupakan tugas utama gereja, yaitu menjadi saksi bagi dunia. Yang mau katakan amin. Jadi saudara, yang kedua, kebenaran yang kedua dari gereja mula-mula, mereka gereja mula-mula memiliki komunitas yang hidup. Masalah pasti ada, gesekan pasti ada, namanya berdekatan, iya kan? Pohon yang berjauhan itu bergesekan enggak? Yang bergesekan itu pohon yang gimana Ibu Bapak? Yang berdekatan. Nah kalau kita mungkin sesama pelayan, sesama hamba Tuhan, ada gesekan itu wajar, iya kan? Ya namanya ada gesekan. Tapi bagaimana saudara kita tidak lalu menarik diri, tapi kita terus berpikir positif dan bertindak positif bahwa tujuan kita, walaupun mungkin ada kadang perbedaan, tapi kita harus kembali ke tujuan kita yang awal, yaitu apa? Menjadi gereja yang mengasihi Tuhan. Amin. Jangan lalu kita saudara jadi fokus dengan masalah kalau masalah ada. Tapi kita harus fokus kepada panggilan kita menjadi saksi Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Saudara, kita masih manusia. Orang yang melayani di gereja juga belum jadi malaikat. Mereka juga masih bisa salah dan berdosa. Betul enggak? Tapi kalau kita saling berdoa, saling mendoakan, saya percaya kasih Tuhan semakin dicurahkan. Lalu saudara kita, keluarga kita ini akan semakin dituntun Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berdampak dan luar biasa bagi kerajaannya. Yang mau katakan amin. Nah yang ketiga Ibu Bapak, yang ketiga apa yang terjadi dalam gereja mula-mula. Yang ketiga adalah ibadah dan kehidupan rohani yang dinamis. Firman Tuhan ayat 6 berkata begini, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing serta secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka beribadah dengan sukacita, ketulusan dan kesederhanaan hati. Ibadah bukan rutinitas tetapi ekspresi relasi dengan Tuhan. Kehidupan rohani mereka terpancar dalam keseharian mereka. Nah, jadi saudara bahwa mereka, gereja mula-mula, mereka benar-benar datang kalau beribadah itu untuk tujuan menyembah Tuhan. Katakan menyembah Tuhan. Saudara, mereka datang sungguh-sungguh, mereka ingin menyembah kepada Tuhan melalui apa? Melalui ibadah, melalui pelayanan yang mereka perbuat, lalu melalui tindakan yang mereka kerjakan, saudara. Nah makanya kita juga sebagai gereja Tuhan datang ke gereja bukan hanya sebagai rutinitas, katakan bukan rutinitas. Tetapi sebuah kesempatan untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saudara, kalau datang ke gereja jangan datang dan pulang lalu sama aja. Saudara rugi. Saudara kalau datang dari rumah, saudara harus taruh di hati, saya nanti ke gereja harus ketemu Tuhan. Yang mau katakan amin. Kalau saudara datang dan ketemu Tuhan, maka saudara pulangnya berbeda. Iya kan? Kalau saudara datang dengan beban, datang dengan banyak masalah, banyak pergumulan, harusnya saudara pulang dengan semangat. Kenapa? Karena bebannya sudah diangkat oleh Tuhan. Setuju katakan amin. Jangan saudara datang dan pulang begitu-gitu aja. Dari minggu ke minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Lagunya cuma satu, apa itu? Aku masih seperti yang dulu. Iya kan? Gak ada yang berubah. Gitu-gitu aja dia terus. Gitu-gitu aja dia. Enggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, hanya sekedar aja. Alkitab bilang suam-suam kuku. Jangan saudara.
Kalau panas-panas sekalian dengan Tuhan. Amin. Jangan suam-suam kuku. Harus semangat. Saudara harus melayani seperti gereja mula-mula. Mereka itu saudara saling melayani satu dengan yang lain. Mereka nyembah Tuhannya itu sungguh-sungguh. Nah, apa itu menyembah atau datang menyembah kepada Tuhan, Bapak Ibu? Bahasa sederhana dari menyembah Tuhan atau datang menyembah Tuhan itu adalah mencium wajah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya kalau datang ke gereja harus sungguh-sungguh nyembah. Saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan senang dengar khotbah saya atau senang dengan penyembahan saudara? Dengan pujianmu. Tuhan enggak pengen dengar khotbahku. Yang mau dengar khotbahku kan saudara kan? Tapi Tuhan maunya apa? Penyembahan pujian saudara. Setengah jam 40 menit itulah yang dia tunggu-tunggu. Saudara sudah tunggu datang dari luar sana, Tuhan sedang menunggu saudara. Lalu tiba-tiba di gereja lagi saudara hanya pindah tempat. Dari rumah, udah capek-capek jauh-jauh datang. Tapi nyampe di gereja juga hanya duduk aja. Tidak nyembah Tuhan sungguh-sungguh, rugi kita. Kenapa? Karena esensi dari penyembahan itu adalah apa? Mencium wajah Tuhan. Artinya saudara sudah menaruh di hati saudara untuk ingin berjumpa dengan Tuhan. Mengalami dia lebih lagi. Mengalami sentuhannya, mengalami kuasanya, mengalami damai sejahteranya. Karena Yesus kan bilang begitu. Apa yang aku berikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, kalau yang Tuhan kasih itu selalu yang terbaik. Yang mau katakan amin. Yang orang lain kasih itu mungkin masih biasa walaupun itu boleh. Tapi yang Tuhan kasih jauh lebih baik dari apa yang dunia kasih. Amin. Nah, makanya saudara kalau kita datang beribadah nyembah Tuhan, maka harus sampai saudara berjumpa dengan Tuhan. Ngalami kasihnya. Berjumpa saudara tidak harus saudara lihat secara vision. Saudara temu dia berdiri di depan kita, enggak gitu. Tapi saudara duduk saja di bangkumu, tapi engkau merasakan ada sesuatu yang menembusi hidup kita, yang memenuhi hati kita. Amin. Yang seolah-olah mengangkat segala masalah, segala beban, segala pergumulan kita. Seolah-olah secara ajaib itu seperti terlepas, saudara. Saudara seperti hidupnya itu menjadi happy aja. Ada sesuatu yang mengalir seperti aliran-aliran air di dalam hati kita. Lalu saudara sadari bahwa itu adalah berasal dari Tuhan. Amin. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga daripada gereja mula-mula itu adalah mereka memiliki kehidupan rohani yang dinamis, saudara. Bukan paksaan, melayani saudara jangan karena terpaksa. Tapi karena merasa bangga, hormat, karena dipercaya oleh Tuhan. Setuju katakan amin. Saudara, semua kita harus terlibat melayani. Kita semua sama-sama hamba Tuhan. Perannya saja beda-beda. Tapi setiap kita yang ada di ruangan ini adalah hamba Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara dikasih kesempatan sama Tuhan melayani apapun, mau guru sekolah minggu, doa syafaat, petugas persembahan, bahkan mungkin bersihkan gereja, itu juga pelayanan. Amin ibu bapak. Berkhotbah sama cuci, sama ngepel gereja, sama enggak upahnya? Sama, enggak ada bedanya, itu hanya fungsi saja. Di mata Tuhan saudara enggak ada bedanya. Di mimbar sama menyuci kamar mandi di belakang, di hadapan Tuhan, itu semua adalah pelayanan. Yang setuju katakan amin. Saya ingat dulu ketika aku masih jadi pengerja, kebetulan waktu itu saya tinggal di gereja. Lalu pas bulan atau momen Natal, nah rupanya Natalnya dibuat hari Sabtu malam. Nah, saudara kebayang Natalnya selesai setengah 12, jemaat itu baru berpulangan. Nah rupanya yang jadi masalah adalah ketika candlelight service, penyalaan lilin, itu lilinnya lilin beneran.
lalu lilin itu meleleh kan, lalu tumpahlah ke lantainya, ke ubinnya. Banyak saudara. Nah ketika mereka pulang, ini gereja malam ini harus dibersihkan. Karena minggu pagi jam 8.45 harus ada ibadah. Ibadah raya. Saudara saya gak ada yang nemanin. Sendirian saya sampai jam 2 belum selesai. Saya lihat masih banyak. Lilin-lilin itu kalau dibersihkan dia makin licin, dia makin berminyak dia. Jujur saya menangis waktu itu. Saya bilang, Tuhan, aku capek. Karena memang udah capek perayaan kan. Tiba-tiba harus membersihkan gereja lagi berjam-jam. Tapi belakangan saya sadari bahwa itu semua adalah seizin Tuhan. Kehendak Tuhan yang harus saya lakukan. Nah, kalau di gereja dulu saudara, abu itu atau debu itu paling takut sama saya. Beneran? Paling takut. Ini nggak boleh ada debu di sini nih. Debunya pasti nggak mau lama-lama di sini. Pasti langsung dibersihkan ini semua. Di sini pun nggak akan ada debu. Tiap minggu ini dibersihkan, dilap. Kursi juga nggak akan ada yang kotor. Nggak akan ada sawang-sawang di gereja, di kamar mandi, saudara, itu semua akan bersih. Makanya saya bilang bahwa debu itu takut sama saya. Takut dia saudara, karena apa? Karena saking begitu dia lihat saya datang itu debu akan kabur itu. Aduh udah datang dia, pasti kita dibersihkan seperti itu. Langsung ambil kanebo dan mulai saya bersihkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara bahwa gereja, apa yang terjadi dengan gereja mula-mula? Mereka memiliki kehidupan rohani yang dinamis. Tidak peduli jabatan kita di gereja, tugas dan fungsi kita di gereja, tapi kalau kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk satu tujuan memuliakan nama Tuhan, itulah penyembahan kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Jadi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, yang belum melayani, langsung daftar nanti sama Pak Gembala. Pak, aku mau melayani. Melayani apa kamu? Aku melayani membersihkan halaman. Ada enggak yang daftar begitu? Pak Gembala, aku daftarlah, ngapain? Aku mau cuci WC. Ada enggak yang daftar begitu? Enggak ada kan? Coba dulu buat dulu kejutan dulu, anak-anak muda. Bilang, Pak Gembala, aku daftarlah melayani. Melayani apa kau, Dik? Aku mau melayani bersihkan toilet. Ada enggak yang bilang begitu? Jarang kan, enggak ada kan? Kalau melayani di mimbar, mau enggak? Mau enggak? Mau. Padahal saudara, mungkin pelayanan terbaik itu adalah pelayanan yang orang enggak lihat. Kalau di mimbar begini masih dilihat orang, dia masih dapat pujian. Betul kan? Tanpa disadari orang yang di depan mimbar itu merasa, wah gimana gitu dia karena di depan. Oh saudara, pelayanan terbaik justru pelayanan yang orang lain gak lihat. Tuhan tapi lihat. Yang ngerti katakan amin. Iya. Kenapa? Karena judul kita adalah I love my church. Kalau di Kanopan kan ada kutulis di mimbar itu, apa kutulis di situ? My church, my home. Gerejaku adalah rumahku. Jadi gereja bukan hanya sekedar tempat persinggahan sekali seminggu, tapi gereja itu adalah harus menjadi rumah kedua kita. Yang mau katakan amin. Saya percaya nanti minggu depan itu kamar mandi gak ada lagi sawang-sawang. Iya kan? Udah bersih dia. Kenapa? Tiba-tiba ada aja yang bersihkan. Gak tahu. Dia tahu, kok udah bersih aja ini. Siapa yang bersihkan ini? Dan itu pasti salah satu dari antara kita. Yang mau katakan amin. Nah yang ketiga, yang terakhir saudara, yang keempat adalah apa yang terjadi dalam gereja mula-mula. Mereka memiliki kesaksian yang berdampak. Katakan kesaksian yang berdampak. Nah pada akhirnya saudara, ini adalah panggilan saudara dan saya. Katakan, saya harus berdampak. Saya pasti berdampak. Ya, harus diimani dulu.
Ini panggilan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah panggil kita itu menjadi biasa-biasa. Saudara itu adalah duta-dutanya Kristus. Saudara itu adalah utusan-utusan daripada surga di bumi. Makanya Matius 5 Yesus bilang begini, kamu adalah garam dan terang dunia. Dua hal itu harus melekat dalam diri saudara. Menjadi garam dan terang dunia. Saudara harus renungkan itu panggilan kita. Gak bisa diabaikan, harus menjadi garam dan terang. Saudara harus berbuat sesuatu. Berdampak dimulai dari apa? Dari lingkungan kita, komunitas kita, keluarga kita sendiri saudara. Mulai menjadi berdampak di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Ayo tunjukkan kalau dalam diri kita ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan. Semakin hari semakin diizinkan Roh Tuhan itu bekerja membimbing kita, menuntun kita. Satu-satu hal-hal yang tidak baik dalam diri kita akan diperbaiki oleh Tuhan. Amin. Satu hari pada akhirnya kita tanpa sadar rupanya kita sudah berubah. Lalu kita ngerti siapa buat saya berubah? Tuhan yang mengubahkan kita. Amin. Cara bicaranya, cara dia bersikap, bertindak, berperilaku, bertutur kata. Saudara, itu akan berubah kalau kita izinkan Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Gereja mula-mula mereka berdampak dalam kesaksian. Ayat 47 berkata begini Ibu Bapak. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ada dua hal arti diselamatkan ini. Yang pertama adalah secara aktif mereka aktif bersaksi. Menyampaikan tentang kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Atau orang-orang yang belum datang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah yang kedua karena komunitas mereka yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Komunitas persekutuan mereka itu menarik jiwa-jiwa yang terhilang itu datang. Jiwa-jiwa yang terhilang menjadi datang kepada persekutuan mereka, komunitas mereka. Lalu tiap hari Tuhan tambah-tambahkan jumlah daripada orang-orang yang diselamatkan. Nah, saudara jangan lupakan ini, dengar baik. Ketika kita ketemu dengan seseorang, maka dua hal pasti terjadi Ibu Bapak. Yang pertama, apakah kita meninggalkan kesan yang baik kepada mereka? Atau kita meninggalkan kesan yang kurang baik atau tidak baik atau malah buruk. Nah makanya saudara kalau ketemu dengan seseorang pastikan saudara jangan lupa aku garam, aku terang. Maka saudara jangan tinggalkan orang itu lalu saudara tinggalkan kesan yang tidak baik. Lalu ketika saudara berpaling, lalu dia membuat penilaian. Anak Tuhan begitu. Orang Kristen ternyata begitu. Lalu apa yang terjadi? Mereka tidak tertarik datang ke gereja. Tapi kalau saudara menjadi dutanya Tuhan, di sekolah saudara, di tempat saudara bekerja, kalau saudara bekerja saudara lebih rajin dari orang. Kalau saudara di tempat pekerjaan saudara menjadi lebih jujur dari orang lain. Saudara tidak hitung-hitungan dengan waktu. Saudara menjadi orang yang bisa dipercaya. Itu menunjukkan ada Tuhan dalam diri kita. Yang ngerti katakan amin. Lalu orang melihat. Benar ya, gak salah kalau dia tiap minggu ke gereja. Melayani pula. Tapi kalau kita ternyata selalu memberikan kesan yang tidak baik. Ketemu si A kesannya tidak baik. Ketemu si B kesannya tidak baik. Ketemu lagi si A minggu depan kesannya tidak baik. Aduh, kapan gereja kita penuh? Kapan bangku-bangku yang kosong itu terisi dengan jiwa-jiwa? Jadi bukan Tuhan kurang kuasa. Kitanya yang belum mau dipakai oleh Tuhan. Katakan dulu saya mau dipakai Tuhan. Berdampak bagi gereja saya. Yang mau katakan amin. Yang mau boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah saudara, ini harus terjadi dalam hidup kita. Ini harus dimulai dari hidup kita. Jangan berusaha mengubah orang lain. Tapi mulailah dulu berubah dari diri kita. Yang mau katakan amin.
Kita selama ini terlalu sibuk ingin mengubah orang, tapi kita tidak pernah mau mengubah diri kita sendiri. Dan saya mau kasih tahu, orang yang dicintai Tuhan adalah orang yang mau mengubah dirinya untuk menjadi lebih baik, semakin seperti yang Tuhan mau. Yang mau katakan amin. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, I love my church. Ini menjadi sebuah calling, panggilan saudara dan saya. Saudara harus temukan bahwa ini adalah menjadi panggilan saudara dan saya. Kalau datang ke gereja, jangan lagi menganggap saudara orang lain, tapi saudara adalah bagian dari gereja. Saudara adalah dutanya gereja. Saudara harus menjadi orang-orang yang paling peduli dengan gereja. Kalau lihat sampah, lalu saudara jangan lagi abaikan, mulai kutip. Kenapa? I love my church. Amin. Aku cinta gerejaku. Aku sayang dengan gerejaku. Saudara jangan suruh orang lain suka dengan gereja kita, kalau kitanya sendiri tidak suka dengan gereja kita sendiri. Kita tidak rawat, kita tidak pelihara. Barang-barang yang ada di sini semua milik Tuhan. Dipercayakan Tuhan, harus kita jaga semua. Jaga masih baik-baik. Kita harus merawat semuanya. Karena bukan milik kita tapi milik Tuhan. Setuju katakan amin. Nah, saya percaya Alkitab bilang begini, kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, nanti Tuhan akan bawa dan percayakan kita perkara-perkara yang besar. Yang mau katakan amin. Jadi ayo saudara, jangan sepelekan hal-hal yang kecil. Saudara harus setia perkara-perkara kecil. Rajinlah ibadah. Setialah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Semangatlah melayani. Tawarkan diri saudara, ambil bagian apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dibereskan, apa yang perlu ditolong, dibantu di gereja. Bantulah. Sebagai bukti apa? Kalau kita sayang Tuhan, kita sayang dengan gerejanya. Yang mau katakan amin. Saya berdoa ibu bapak saudara, kiranya setiap kita, setiap saudara dan saya akan menjadi hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan. Orang-orang percaya yang dipanggil mulai mencintai gerejanya, mulai terbeban dengan gerejanya. Ayo tunjukkan kalau ada Tuhan menyertai daripada setiap kita. Yang mau katakan amin. Boleh bangkit berdiri ibu bapak. Saya mengajak kita, saya rindu kita naikkan pujian ini bagi Tuhan.